Masuk Islam sampai hari Oh, ini. mualaf juga? Udah enggak dong. Enggak, pada saat itu mualaf, pada saat itu? Iya, Berarti kalau- bukan asli dari lahir Islam? Bukan. Oh gitu, silakan Pak. Sudah nggak boleh dipanggil mualaf. Oke. Saya adalah orang yang belajar jadi orang baik. Amin. Yang belajar jadi orang yang benar. Karena saya tahu saya ini tidak baik dan tidak benar. Oke. Jadi karena itu Islam memberi saya jalan untuk menjadi baik dan benar. Oke. Saya juga orang yang pasti bikin salah dan kilaf. Karena itu Islam mengajarkan saya untuk mengurangi kesalahan dan mengurangi khilafan. Betul. Seperti ketika saya bilang, tanya dokter Zakir Naik, kenapa dokpeng begitu? Ya kan guys? Jadi kalian tahu kan pada saat itu ada konten dari Richard ya di live pada saat itu beliau menanyakan kepada Kohani, itu tanya ke Kohani atau tanya ke kameramen Hansnya atau tanya gimana ya sebenarnya ya? Itu sebenarnya gini dok, itu kan kayak saya sekarang Guys, bilang. kalian bisa record ya, record simpen ini jejak digital ya, biar Richard juga mendengar ya. Stop melakukan drama. Sebenarnya itu kan bercandaan yang menurut saya ya bercandaan normal laki-laki gitu. Ya. Dengan laki-laki lah kita bilang cewek lu gitu kan. Kalau kita biasa ceng-cengan itu biasa dong. Iya. Ceng-cengan tuh biasa banget kalau ya tahulah pergaulan kita. Iya. Nah tapi inilah bukti bahwa ketika kita mencoba hati kita ya karena Allah tapi ya. Betul. Jangan pernah hati kita membenci siapapun yang agamanya sama kayak kita. Bahkan yang nggak sama. Karena saya hidup di tengah-tengah lingkungan non muslim. Betul. Nama saya Hani Kristianto, keluarga saya di Surabaya banyak loh. Bapak saya orang Jawa Tengah, ibu saya orang Jawa Timur. Bapak saya itu 16 saudara, ibu saya itu 18 saudara. Oke. Berarti sepupu saya ratusan. Gak ada yang Islam, baru saya. Oh, baru Kohani yang Iya, Islam. ya, jadi bagaimana saya merasakan kita harus punya hati yang bersih lah. Betul. Sebagaimana kita ingin diperlakukan orang lain, perlakukanlah diri kita orang lain seperti itu. Ya, kita pengen diperlakukan orang lain seperti apa, perlakukan orang lain seperti itu. Nah, waktu itu bercanda-bercanda. Gitu. Tapi kalau dinaikkan juga ya sudah. Kalau Pada saat itu di record, Kohani lihat nggak proses recordnya itu, direkam? memang sepanjang jalan di record. Dari Sepanjang turun di jalan mobil di-record. sampai masuk ke apartemen kan di record. Oke. Ya, cuman ya nggak apa-apa, hikmahnya adalah justru dengan di record saya malah jadi ketemu dokter. Iya, betul. Dan nggak berantem ya dok ya? Enggak. Pada saat itu kan Malah- dokter juga bikin, maksudnya Kohani sempat dokter tanya, Kohani tahu nggak makna dari munafik? Kalau pakai topeng atau pakai kacamata itu sebenarnya hanya branding. Kenapa? Karena dokter nggak ingin diketahui. Dokter itu sukanya makan di pinggir jalan. Kalimat saya itu ambigu dok. Ketika seseorang saya bilang orang jadi orang muslim jangan pakai topeng, Iya. itu namanya munafik. Iya, betul. Saya nggak bilang dokter detektif pakai topeng munafik, enggak. Betul. Banyak di antara kita dan nauzubillah mudah-mudahan bukan saya orangnya pakai topeng. Di depan dokter baik, di belakang dokter jahat. Amin. Di muka orang saya diceritakan orang baik, di belakang ternyata jahat. Di muka kamera saya orang ahli ibadah, di belakangnya saya nggak ibadah. Mudah-mudahan doakan saya bukan orang seperti itu. Amin. Jadi gitu ya Richard ya. Kamu tahu denger ya dari omongannya Kohani sendiri ya. Ya, orang yang munafik itu orang kalau berkata bohong. Bener nggak? Tapi ini bukan nyerang Richard lu dong. Bukan. Ini dakwah. Iya, jangan nanti dikira gini. Bukan. Jadi Yang gini. kita sebutnya gini. Kok kita sebut Iya. gini, yang munafik itu apa sih dikatakan munafik itu? Ya. Jika berkata dia, Bohong. jika Betul. berjanji, Ingkar. nah. Terus apalagi satunya lagi? Diberi amanah. Dia khianat. Nah, itu yang dikatakan sebagai seorang munafik. Kenapa? Karena Bang Zuma sendiri beliau juga menggunakan masker. Jadi sampai saat ini dokter sendiri juga dokter sempat kontak dengan beliau juga. Beliau menggunakan masker itu sebagai kenapa? Dokter tanyakan karena beliau juga tidak ingin dikenal. Jadi beliau masih ingin keluar sebagai orang biasa aja. Sebenarnya dokter juga begitu ya, guys. Intinya begitu. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya. Malah dengan ketemu dokter ini saya bisa minta tolong dok. Ya, boleh silakan. Nanti Boleh. kalau istri dokter Zakir Naik datang kan perempuan tuh. Iya. Boleh nggak kalau sakit ke dokter? Ya Allah, Amin, tapi jangan sampai sakit, tapi insya Allah dokter siap. Ya nanti juga bareng Teh Peggy Mati Sukma ya. Betul ya, jadi guys insya Allah acara dengan dokter Zakir Naik yang selama ini kayaknya sempat terdengar bahwa beliau batal ya. Insya Allah tetap datang ya, Toh ya. Datang, tapi kan tadi dokter sendiri
Ditunda, jadi hanya Bukan ditunda dibatalkan. saja guys ya. Jadi hanya ditunda saja, bukan dibatalkan. Insya Allah guys, mohon doanya ya teman-teman Muslim di Indonesia. Segala niatan kita karena Allah dimudahkan ya, nggak ada kesulitan, dan kita memiliki satu frekuensi yang sama, dikumpulkan oleh orang-orang yang sama frekuensinya, tujuan misinya sama untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi acara ini benar-benar kita niatkan untuk ibadah. Gitu ya, bukan untuk mencari sensasi, engagement atau yang lain-lain. Ya, gitu. Ya, Betul, kalau setuju ya? Dokter Zakir Naik tuh bayar tiket sendiri. Dokter Zakir Naik itu orang yang sangat jujur, lurus, apa ya dokter bilangnya itu luar biasa, insya Allah Tiket sangat luar sendiri, biasa. terus semua sendiri. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan hadirnya dia ini jadi manfaat buat kita semua. Amin, amin, amin. Ajak teman-teman non muslim datang. Ya guys ya, jadi buat teman-teman yang non muslim kalian juga bisa datang untuk bersama dengan kalau ini juga nanti kapan sih sebenarnya nanti acaranya bakalan juga Dokter umumin ya guys ya, tanggalnya kapan? Nanti mungkin yang ngumumin kita sama-sama lah. Saya itu tadinya sudah down. Ada kok saya tulis saya udah down. Tadi lihat harus begini. tadi lihat ini kontennya sama Donitan. Bang Donitan. Itu kemarin. Iya. Sebenarnya saya tuh udah down ketika saya lihat kok teman-teman kayaknya bukan saya nggak nuduh ya. Tapi ya Allah kirimin dong orang-orang yang mau support kami. Mau Guys, jaga Islam support, Marwah. yuk. Ya, di antaranya saya terima kasih ke Mas Gilang. Mas Gilang pasti tahu dong. Tanya orang, tahu nggak juragan Muslim? Bohong kalau nggak tahu. Iya. Tahu nggak nih Kristianto? Siapa tuh? Pasti banyak yang nggak tahu tuh. Nah, tiba-tiba Mas Gilang rela. Kayak juga juga sama Mas Gilang ya? Ada tadi saya posting di IG, bilang Oke. saya support akomodasi transport. Subhanallah. Itu Oh iya, kan- karena beliau punya bis ya. Beliau punya transport, tapi sih usaha juga bis juga ya. Banyak. Kayaknya bis coba Malang, Jakarta itu ada tuh bis yang bisa diselonjorin tuh Bis tidur. sleeper, ya. Kapan deh kira-kira nanti Sambil boleh naik deh? bis sleeper sambil mukanya pakai maskernya mask glue itu jadi promo dong. Iya boleh ya. Jadi gini, yuk kita dikasih Allah rezeki, dikasih Allah harta. Harta kita ini ada hak orang miskin, yatim piatu, orang yang berjalan di jalan Allah, termasuk Dokter Zakir Naik, itu punya hak mereka. Paling nggak di hidup ini kita pernah menyisihkan untuk itu. Dan saya secara pribadi, saya minta tolong ke siapapun yang ikhlas karena Allah, silahkan ada ladang pahala depan mata namanya Dokter Zakir Naik. Ya. Apakah dia akan hadir, batal datang atau tidak, itu qadarullah di tangan Allah. Tapi kita harus berusaha. Secara jujur kami panitia berjumlah 35 orang sedang ditipu oleh seseorang yang bernama AS. Dia disebut lengkapnya dia Anang Sadino. Iya, Anang Sadino ya. Terus mudah-mudahan Anang Sadino juga mau bertanggung mendengar, jawab. insya Allah juga iya. Pasti insya Allah dia mendengar Ya, sih. selesaikan Juga akan nyampe kok ini. jawabnya gitu. Saya nggak mau ribut. Iya. Buat apa sih sama-sama muslim ribut? Tapi kalau kamu nggak selesaikan, daripada saya nggak selesaikan, ada hukum di negara ini yang bisa menyelesaikan. Saya sudah laporkan polisi. Tapi Iya. kalau dia tanggung jawab, insya Allah saya cabut laporannya. Oh gitu ya. Ya, tanggung jawab, ketemu Zakir Naik Ini dulu. kan ada dana umat loh sebenarnya di sini juga kan yang Ya, yang dia support. pakai, yang Iya, untuk nicknya betul. gitu. Nah, terus juga ya intinya tolong tanggung jawab lah, nasihati kalau siapa tahu ada follower doktif yang kenal. Iya betul. Mas bro itu Kohan itu nggak marah, cuman saya nggak punya. Saya makanya kalau saya nggak lapor polisi orang menyalahkan saya dong. Iya. Dan seluruh yayasan Dipikirnya saya. dibawa. Ya enggak, dan Dibawa sama cuma Kohan kan saya. dipikirnya gitu. Kalau saya di semua yayasan saya selalu jadi ketua atau ketua pembina, saya nggak pernah jadi bendahara. Oke. Jadi saya teriak-teriak, bahkan yang tahu yang di bawah. Tuh Anang Sandino, kan kamu dengerin ya. Jadi Nanti hati-hati loh. mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Contohnya udah dicontohkan Doktif, Mas Gilang. Juga termasuk yang disebut tadi juga dia bantu. Apapun yang kamu bantu lakukan karena Allah, nanti Allah yang balas. Betul, betul. Oke, jadi nanti untuk kapan pastinya nanti dokter juga bantu support ya. Soalnya kan muslimah tadi, Diizinkan untuk tadi support kan ya. udah janjian Doktif Tadi sama dokter Teh Peggy Melati bicara, Sukma. tadi dokter sempat ngobrol sama Teh Peggy Melati Sukma guys. Jadi beliau yang terkenal akan baik ngawal istrinya banget. Dokter Zakir Naik. Yang akan mengawal istri, ya betul istri dari Dokter Zakir Naik ya. Jadi insya Allah nanti dokter juga pengen ketemu. Dokter belum pernah kenal nih sama Teh Peggy. Insya Allah nanti bisa ketemu sama Teh Peggy dan istrinya dari Dokter Zakir Naik gitu. Oke ya guys ya. Jadi sini sudah diklarifikasi ya guys ya. Jadi pada saat itu hanya candaan dan seharusnya tidak dinaikkan gitu. Tapi oleh timnya Richard tetap dinaikkan, Hans Ya, nggak ya, apa-apa tetap dinaikkan. Kalau menurut saya dinaikkan masalah.
Itu haknya. Tapi ini pelajaran. Ketika kita benar-benar memiliki hati, insya Allah dokter bisa merasakan saya benci nggak sama dokter. Iya, tidak. Dan dokter Richard juga merasa saya benci nggak sama dia. Saya nggak punya masalah dengan dokter Richard, nggak punya masalah dengan siapapun. Saya berusaha menghindari itu. Tapi harus ngakuin, ya saya salah. Karena apa? Bercanda. Tapi bercanda itu memang harusnya nggak dimunculin dok, gitu kan? Kan kita cowok sering nih ngedikin orang, coba bokap lu gitu kan, zaman kita kecil nih, bapak lu gitu kan, nah, itu nggak boleh naikin harusnya. Tapi dokter ya alhamdulillah berharap beliau tahu ya karakter orang ya. Dan sekarang ternyata, kita saya mengenal karakter orang. Jadi mungkin Kohani kan, Kohani sekarang dokter tanya bener-bener, apakah jujur ya, dokter Zakir Naik mengenal seorang Richard Lee? Baru mengenal di sana. Baru mengenal di sana. Ya saya yang minta tolong gini dok. Saya waktu Coba itu guys bingung. dengerin ya, ini jujur. Waktu itu gini. Jujur, oke. Acara Zakir Naik sebentar lagi berlangsung. Saya ada tim IO yang bilangnya profesional, yang bilangnya bisa ngurus media, engagement, exposure. Acara tinggal 1 bulan lagi, nggak sampai malah. Saya nggak punya exposure. Di website cuman yang daftar baru 1.300. Saya nggak punya support. Alhamdulillah ala kulli hal, saya baru dapat bencana yang orang nggak usah tahu. Iya, betul. Nah, itu banyak saksi teman-teman dekat saya, tapi tolong dirahasiakan. Dan saya juga dapat musibah juga ada, lalu saya juga dikerjain disuruh bikin sajadah dok. Iya, iya. Nah, 20.000 sajadah. Orang yang saya buat tadi 20.000 pieces sajadah ya kalau nggak salah. baru saya Berarti punya tahu sih sajadah. kisahnya. 20.000 kali 55.000 aja deh. Iya, gitu. hampir 1 M ke atas lah kerugiannya. Ya, sama 3.000 lagi ada, Iya. nggak apa-apa. Tapi orang ini ternyata yang menjanjikan sekian M nggak mengganti. Oke. Saya ya Allah, siapa ya yang kira-kira bisa membantu supaya muncul nih namanya Zakir Naik gitu. Nah, waktu itu saya nelpon Bang Dery Sulaiman, Bang. Awalnya saya Bobon Santoso nih. Bang, Bobon Santoso boleh nggak Bang bantu Zakir Naik? Kenapa? Dokter Zakir Naik bawa 50 tim dan nggak mungkin dia makan warteg atau nasi padang. Iya, iya. Nah, why kita nggak bikin acara nih Bobon Santoso nih ngobrol sama saya. Iya. Tapi terus saya ingat lagi, oke deh Richard nih baru masuk Islam kayaknya menarik nih. Dia bilang, dok mau nggak bantuin saya? Ngapain? Naikin Zakir Naik. Oke. Nah, saya kasih konsepnya, ambil yang orang lain nggak pernah bikin, dan sebenarnya itu bener-bener memang benar. Dokter Zakir nggak pernah podcast. Dokter Zakir nggak pernah podcast. Memang ya? tidak pernah podcast, dan itu kesempatan beliau mudah-mudahan menjadi hidayah, menjadi hikmah. Harapannya pada saat itu bagaimana ya. seorang Zakir Naik yang terkenal itu hidupnya sederhana. Oke, betul. Nah, itu kejadiannya kenapa? Dan ya alhamdulillah saya berterima kasih dibantu untuk exposure-nya, untuk lebih orang mengenal Zakir Naik. Ternyata juga ada yang lain-lain bantu. Mudah-mudahan itu jadi pematik yang kalau seorang Richard Lee, entah apapun dengan orang, kalau dia mau bantu kenapa kita enggak? Betul. Gitu. Cuman mungkin yang Doktif agak sesalkan, beliau membuat statement bahwa beliau diundang oleh Dokter Zakir Naik. Ya, itu yang Doktif agak sesalkan. Kenapa dia harus mengaku seperti itu? Yang undang saya. Nah betul. Ya. Kenapa? Tapi kan di situ dikesankan bahwa Richard itu diundang oleh Dokter Zakir Naik. Dokter Zakir Naik itu mengenal seorang Richard Lee. Ya, itu jadi berita yang seperti itu yang tersebar gitu kok. Mungkin gini, mungkin kita berhusnuzon. Saya mewakili Yayasan Zakir Naik, jadi dia seperti itu. Tapi sudah, itu buat saya bukan masalah besar. Saya malah dengan tulus, yuk doakan. Salah satu yang merusak hubungan bisnis, hubungan ormas Islam, hubungan antar ulama, hubungan dalam perusahaan, hubungan dalam pertemanan, itu adalah penyakit hati. Ujub, ria, summa, hasad, iri, ain, dengki. Dan makanya kita disuruh berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Betul. Nah, kita berdoa, betul. Siapapun umat Islam. Tahu nggak dokter itu baik, maaf nih ya, bukan nasihatin dok, maaf kalau lancang. Baik Richard Lee, baik Doktif, baik kita semua, sebelum mati nama kita dipanggil. Betul. Umati oleh Rasulullah. Betul. Jadi kalau kita bertikai, sedih nggak Nabi kita? Nah, cuman gini, saya sendiri bilang ke Richard, tolong mulai sekarang, apapun itu saksinya ada, apapun yang terjadi, jangan sebut nama Doktif. Dan mudah-mudahan juga saya berharap, kalau pidana urusannya saya nggak ikut-ikut dok.
Ya kayak orang nih kemarin, wah nih bayikan dong nggak menang sendiri. Ya nggak bisa sudah LP suruh bayikan. Nah betul. Nah gitu ya. Dengan dokter, Tapi dokter ya melaporkan mudah-mudahan. dia Ya dengan mudah-mudahan. kasus yang suplemen tomat putih tidak ada tomatnya. Nah Kalau itu saya nggak mudeng karena saya bukan praktisi, tapi kita betul. berharap Jadi kita gini bisa kok, didamaikan. betul. Allah. Jadi gini kok Hani, kenapa saya begitu gencarnya? Gini, kenapa? Karena beliau ini melakukan hal-hal yang sebenarnya Doktif tahu fakta yang sebenarnya. Sama seperti pada saat Doktif lihat di podcast Bang Felix Shaw. Beliau bicara, kalau kita menghadapi ular hati-hati. Apakah kita menganggap ular itu baik? Gitu. Tapi Felix Shaw nggak pernah bela lagi siapa kan? Dia nggak ikut campur. Enggak. Kalau kok Felix saya tahu dia netral. Enggak, betul. Tapi beliau ada kalau menghadapi ular kita harus hati-hati. Dan saya tahu fakta sebenarnya. Apakah saya harus berbaikan dengan orang yang seperti itu? Maaf untuk saat ini saya katakan tidak. Gitu. Jadi karena saya tahu fakta, kecuali saya nggak tahu atau saya berdasarkan dari katanya. Kalau itu gitu. Jadi saya tahu. Kalau itu analoginya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Itulah yang saya lakukan. Jadi Kohani, kenapa saya agak kecewa pada saat Kohani bilang dokpleng itu? Saya bilang Kohani tidak mengenal Doktif. Ternyata sahabatnya Habib Usman mati. Iya. Nah itu Habib saya juga. Gitu Nah jadi Doktif sampai berani bilang apa yang Doktif katakan itu adalah suatu fakta. Kenapa? Sampai Doktif pernah sumpah Al-Quran yang sebenarnya Doktif cukup sesalkan ya guys. Karena kalau sumpah Al-Quran itu dilakukan itu cepat sekali balasannya. Jadi Doktif sempat sesalkan itu. Sekesal apapun kita, semarah apapun kita, sebaiknya jangan melakukan sumpah Al-Quran. Itu sarannya Doktif ya, karena cepet banget balasannya guys. Serem gitu ya, serem. Jadi di sini Doktif mau klarifikasi juga ke teman-teman ya. Doktif juga Kohani pada saat itu tidak berniat juga untuk nyenggol Doktif, hanya candaan yang ternyata dimasukkan konten oleh si Hans. Ya memang mereka berdua inilah ya yang menurut Doktif saat ini emang Doktif lagi menghadapi mereka amar ma'ruf nahi munkar melawan dua orang ini. Karena Doktif tahu banget salah satunya mereka pun yang bikin konten di Polres Palembang yang saat ini lagi dalam proses juga. Gitu, kita doakan semua dapat hidayah. Amin. Saya dikasih hidayah. Saya juga. Semua orang dikasih hidayah. Betul. Amin. Gitu ya guys ya. Oke guys ya, Dodi pamit dulu. Ada yang bisa disampaikan Pak Hani? Nanti insya Allah kita semua support ya. Doakan acara Jagir naik. Ada tamu kita ulama dunia, terserah sekarang mau dibikin malu, mau dipulangkan ke negaranya, atau mau dibikin berantakan, ada di tangan kita. Insya Allah berjalan dengan lancar acaranya. Amin. Ya, insya Allah kita niatnya baik, ketemu sama orang-orang baik, dimudahkan.